rumah ya, sebahagian tadi saya dengar ada yang dari Malingping, mungkin sebahagian juga ada yang dari wilayah Kota Rangkas Bitung dan sekitarnya yang sudah berkenan mengikuti kegiatan pesantren Ramadan ini, yang kurang lebih saya lihat dari suratnya sekitar 7 hari ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua, santriwan dan santriwati ini bisa istiqomah bertahan ya. Kalau dulu mungkin masa-masa remaja jadi santri itu bisa bertahan selama 3 tahun, 6 tahun, karena memang godaannya juga ya, jin setannya juga masih kelasnya kelas prajurit mungkin. Tetapi kalau sudah letting sudah mahasiswa, maka godaan dan tantangannya itu lebih besar dari. Oleh karena itu bersyukurlah sahabat-sahabati, santriwan dan santriwati dari seluruh elemen yang hadir pada sore hari ini bisa mengikuti kegiatan yang sangat mulia ini, yaitu literasi kitab kuning. Seluruh hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang selalu mengasihi kita semua, menyayangi kita semua. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah, rizki itu tidak pernah berkurang. Artinya Tuhan itu sudah mengatur ya, seluruh alam dunia ini rizkinya sudah diatur. Tidak usah khawatir. Karena itu selalu kita bersyukur dalam setiap saat dan setiap waktunya. Selawat teriring salam senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW, pemimpin yang menjadi tauladan kita semua dari seluruh aspek kehidupan, dari seluruh dimensi kehidupan. Rasulullah pemimpin yang sangat perfect, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak mendapat syafaat di hari yaumil kiamat nanti. Sahabat-sahabat semua yang berbahagia, kita rileks saja tadi yang disampaikan oleh Ustadz Devi Akbar sebagai moderator, bahwa saya kebetulan asli Kabupaten Lebak yang mendapat tugas di Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. Mungkin lembaga ini makhluk aneh juga ya bagi saya juga baru, karena memang secara komposisi keanggotaan itu ada 7 orang, dan secara kelasnya ini memang ya kelasnya nasional, adanya di Indonesia. Artinya di daerah-daerah ini belum ada. Oleh karena itu jangkauan tugas kita mencakup 34 provinsi dan seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Alhamdulillah 90% sudah saya datangi provinsi-provinsi tersebut, tetapi kabupatennya belum lengkap karena memang Indonesia sangat unik ya, sangat unik sekali. Ada yang satu kabupaten kita harus naik pesawat, nyebrang kapal feri 4-5 hari, ada juga yang demikian. Maka Indonesia ini tidak bisa dilakukan perjalanan itu 1 minggu selesai, nggak bisa. Beda dengan Singapura, tidak ada perjalanan di dalam kota kalau Singapura karena kecil ya. Wajar kalau Singapura maju, Brunei Darussalam maju, kemudian Thailand maju karena dimensinya kecil. Nah, kalau negara ini butuh kesabaran, butuh ide-ide besar untuk membangun Republik Indonesia dari semua aspek tersebut. Sahabat-sahabat semua, pertama saya akan coba memberikan informasi dulu ya. Saya yakin LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial, yang bahasa kitanya itu adalah panti ya. Panti. Kalau NU itu sudah menguasai pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ya, artinya secara mayoritas pesantren itu dominasinya adalah Nahdlatul Ulama basicnya, kemudian disusul oleh sahabat kita dari Muhammadiyah dan lain sebagainya. Nah, tetapi berbeda dengan lembaga kesejahteraan sosial lembaga kesejahteraan sosial ini didominasi oleh, dalam tanda kutip, oleh teman kita dari Muhammadiyah. Banyak sekali dari ormas Muhammadiyah yang memang melakukan pengabdian sosial dengan membentuk yang namanya adalah lembaga kesejahteraan sosial. Lembaga kesejahteraan sosial atau panti ya, ini merupakan tempat untuk melakukan pengasuhan terhadap warga negara
terhadap seseorang individu atau ya masyarakat secara umum yang secara fungsi sosialnya itu hilang, atau dalam tanda kurung itu disfungsi sosial. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi sosialnya hilang? Pertama, misalkan ada anak terlantar, ya, ada anak terlantar yang di dalam rumahnya tidak dipenuhi hak kebutuhan anaknya oleh keluarganya. Nah, kemudian juga ada misalkan anak berhadapan dengan hukum. Anak itu definisinya adalah usia 0 sampai dengan 18 tahun. Itu anak. Di atas itu maka usia remaja. Nah, ketika ada anak berhadapan dengan hukum, maka ada juga di beberapa daerah panti atau LKS yang itu melakukan layanan terhadap anak berhadapan dengan hukum. Dia adalah pelaku tindak kejahatan. Misalkan anak melakukan, maaf gitu ya, dalam tanda kutip, banyak juga pelecehan seksual terhadap anak juga. Nah, si anak ini sebagai pelaku kalau anak berhadapan dengan hukum. Ada lagi yaitu anak memerlukan perlindungan khusus, AMPK. Kalau AMPK, anak ini sebagai korban. Anak misalkan oleh orang yang sudah tua, kakeknya, banyak juga di daerah-daerah yaitu dilakukan pelecehan seksual. Nah, sehingga anak ini fungsi sosialnya hilang, ada traumatik, ada rasa gangguan secara psikologis. Nah, lembaga kesejahteraan sosial ini fungsinya mengembalikan fungsi sosial itu. Dia disimpan di lembaga itu, kemudian dilakukan terapi-terapi, kemudian dilakukan juga oleh para psikiater, mungkin nanti diundang dalam beberapa waktu, dan diasuh di dalamnya. Sehingga tugas utamanya adalah bagaimana fungsi sosialnya itu kembali, dia normal kembali seperti semula. Yang tadinya dia normal, tidak trauma gara-gara dia akibat diperkosa oleh kakeknya, oleh orang yang jahat, kemudian kita fungsikan kembali. Ini sangat besar peranan lembaga kesejahteraan sosial. Beda dengan pondok pesantren. Kalau pondok pesantren ini di bawah Kementerian Agama, tugasnya adalah lebih besar. Pondok pesantren pertama harus pintar, yang kedua harus berakhlak, kan begitu kira-kira. Tetapi LKS juga ini luar biasa tugasnya. Dia harus mengembalikan fungsi sosial. Itu dari anak saja. Yang keempat misalkan anak disabilitas, ya. Anak disabilitas itu ada yang fisik, ada yang mental, ya. Dia ada, kita mungkin sering melihat tetangga kita atau di lingkungan kita ada anak yang secara fisik tidak sempurna. Nah, lembaga kesejahteraan sosial melakukan perawatan, pengasuhan, dan mengembalikan sesuai dengan di Permensos ada KHA, ya, yaitu hak anak. Ya. Oleh karena itu, sahabat-sahabati semua, di dalam tugas kami, ya, tugas saya khususnya sebagai badan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial adalah melakukan monitor juga ke bawah, ke lapangan-lapangan, dengan kita melakukan pembinaan terlebih dahulu. Setelah itu kita lakukan akreditasi. Tidak ketat seperti di Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama, karena di lembaga sosial itu tidak ada seperti bantuan operasional yang rutin, ya. Kalau di sini ya memang sosial. Kita pastikan bahwa lembaga itu tidak ada praktek-praktek penyalahgunaan pekerjaan sosial, ya. Kalau itu ditemukan maka lembaga itu akan ditutup. Sahabat-sahabati semua, berikutnya selain dari anak ada juga ODHA, orang dengan HIV/AIDS misalnya. Itu di daerah NTT saya menemukan ada perempuan-perempuan, ya, yang dia mantan PSK dulunya. Kemudian dilakukan pelayanan-pelayanan oleh lembaga panti tersebut. Kemudian ada juga selain ODHA yaitu KPO, korban perdagangan orang. Banyaknya di Puncak Cianjur, ya. Korban perdagangan orang di situ. Ternyata Indonesia luas banget. Kasus-kasusnya juga banyak banget. Kasus anak luar biasa banyak. Tugas PMI, tugas teman-teman semua, alumni nanti dari Baitul Haroka ini untuk melakukan advokasi itu. Ya. Kemudian juga ada lagi lembaga kesejahteraan sosial yang itu fokus melayani di bidang ex napiter, ya, narapidana dan teroris. Teroris juga, ya kan, masuk di bidang itu, kasihan. Karena memang keluarganya juga kan belum tentu dia menjadi teroris anak-anaknya. Dia kan hanya korban dari orang tua saja.
Misalkan bapaknya teroris melakukan bom, nah anak ini kan pasti akan dikucilkan oleh masyarakat. Nah, tugas kita adalah tidak boleh. Dia punya hak yang sama dengan kita semua, dan dia belum tentu juga menjadi benih-benih teroris. Maka dari itu lembaga yang demikian juga melakukan layanan-layanan agar dia tidak dikucilkan dan sebagainya. Ada lagi juga gepeng, gelandangan dan pengemis misalkan. Di dalam aturan undang-undang kita tidak boleh di lampu merah ada anak-anak yang minta-minta, yang ngamen. Usia anak adalah usia yang dia harus mengikuti sekolah. Itu tidak boleh. Makanya banyak Pol PP yang angkut dan ya diangkut kemudian dibina di dinas sosial. Nah, hal-hal ini kemudian menjadi tugas kita bersama bahwa seperti itulah potret bangsa kita. Sesungguhnya semata-mata faktor yang paling utama adalah pengasuhan di keluarga. Seringkali bapak atau ibu kita ya itu pola pengasuhannya ini keliru gitu. Sehingga yang mestinya dikasih anak SD dikasih menu A, maka di menunya B misalnya. Terus juga tindakan kekerasan juga oleh keluarga ini menjadi kasus yang terbanyak, sehingga anak broken home dan sebagainya. Sahabat-sahabati semua, dari pengalaman-pengalaman itu, maka sebetulnya saya juga sempat berdiskusi dengan Ustadz Devi, Ustadz Imron misalkan, waktu ke rumah datang terkait dengan yang Baitul Harokah ini luar biasa. Kalau juga ini dibentuk juga, itu salah satu sub yang merupakan lembaga kesejahteraan sosial. Apakah mau melayani anak, ataukah mau melayani disabilitas, atau lanjut usia dan sebagainya. Orientasinya pertama kita sosial dulu. Adapun nanti bagian dari bantuan dan sebagainya ini merupakan itu mah biasanya bagian dari bab lain lah. Gitu. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan ke depan ini ada tindak lanjut. Karena di Lebak terus terang Pak Kiai Asep, ini di Lebak ini belum maksimal. Jadi lembaga panti-panti memang masih bersatu dengan pondok pesantren, ya. Artinya sah-sah saja, tetapi ada perbedaan. Kalau di panti sosial ada layanan rehabilitasi sosialnya. Gitu. Kalau pesantren fokus pada pengajian, kemudian pendidikan dan sebagainya. Tetapi kalau di pesantren yang dititik beratkan adalah reksosnya itu rehabilitasi sosial, intervensi sosial dan lain sebagainya. Nah maka dari itu kalau di pesantren ada kiai dan ustadz, kalau di lembaga kesejahteraan sosial atau lembaga panti itu kalau di lembaga panti itu ada namanya peksos, pekerja sosial. Biasanya pekerja sosial ini di daerah-daerah itu di dinas sosial itu hanya ada 2 atau 3 se-Indonesia, ya. Dan dia berlatar belakang sarjana kesos, kesejahteraan sosial. Saya tidak punya latar belakang kesos, tetapi saya mengakreditasi teman-teman peksos tadi gitu. Makanya saya juga kadang kurang pede. Yang saya hadapi ya master-master di bidang sosial. Makanya saya masuk ke dalam hutan yang bingung juga sebetulnya, karena ini bukan bidang saya. Cuma alhamdulillah kalau kita terus jalani, kalau kita terus ikuti alurnya, alhamdulillah paham juga lama-lama. Nah sahabat-sahabat semua, sebelum menutup materi tentang lembaga kesejahteraan sosial, ya ke depan coba kita Lebak khususnya melalui nanti Baitul Harokah, kita coba lakukan ya konsolidasi terhadap lembaga-lembaga panti yang ada di Kabupaten Lebak, khususnya yang kalau di Lebak itu yang saya dengar itu waktu itu ketua forum pantinya itu Ade Payumi kalau nggak salah. Ade Payumi yang di Sajera, ketua forumnya. Sekretarisnya siapa saya lupa. Nah ini sudah kurang aktif ya, kayaknya Ade Payumi juga sibuk di kegiatan yang lain mungkin. Maka dari itu coba nanti kita lakukan musyawarah atau semacam kumpul-kumpul untuk melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga kesejahteraan sosial agar juga banyak di Lebak, misalkan kita data, kita petakan orang-orang yang memang ada problem ya, sehingga bisa kita garap dan bisa kita bantu secara sosial ya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan juga pada kegiatan sore hari ini walaupun dengan waktu yang sangat terbatas,
kita bisa tindak lanjut lagi, karena di kita juga Pak Sehat, selain ada Fornas tadi, Forum Nasional PSAA, panti sosial anak asuh, kita juga kemarin baru ngebentuk ya kelompok-kelompok yang pantinya punya NU, katakan itu GSL An-Nahdiyah, Gerakan Lembaga Sosial An-Nahdiyah. Ada, alhamdulillah sudah ada, dan ketua umumnya Pak Kiai Haji Suhari. Beliau juga punya pesantren, rata-rata. Mudah-mudahan nanti di Lebak juga bisa kita bagian dari pengabdian kita terhadap bangsa dan negara melalui kegiatan sosial tersebut. Ya, prinsipnya yang saya alami adalah ketika saya melakukan tahapan seleksi ini, saya sama sekali tidak pede. Artinya yang ikutnya adalah doktor, kemudian di bidang kesos dan sebagainya. Saya sedangkan di bidang pendidikan, tidak relevan sekali dengan dengan bidang ini. Tapi alhamdulillah wasilah berkah kita sering sering silaturahim kepada Kak Sehat, Kiai Asep ya, selalu kalau ke para kiai itu ada aja berkah. Saya tetap meyakini itu bahwa ada keberkahan dalam setiap silaturahim kita kepada para kiai. Itu saja yang ingin saya sampaikan, sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan walaupun situasi hujan mendung, semangat tidak boleh luntur ya. Tetap semangat ya, tetap semangat. Insya Allah berbuka puasa juga dijamin oleh Kak Sehat ya. Oleh Kak Sehat, oleh Ustaz Devi, berbuka puasa dijamin, sahur dijamin. Datang sore ini segini, maka sampai selesai kalau bisa jangan berkurang ya. Kalau di pondok biasanya sehari udah ada yang kangen rumah ya, walaupun udah usia mahasiswi. Itu gejala-gejala yang memang bagi siapapun sebetulnya ya, bukan bagi sahabat-sahabat saja. Terima kasih. Wa'alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. La robba ghairah wa la khaira illa khiyarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tepuk tangan. Terima kasih kepada Kang Haji Deden Fatih yang sudah memberikan penjelasan ataupun pencerahan kira-kira begitu tentang bagaimana sesungguhnya kita ini mengimplementasikan awareness training. Karena memang sesungguhnya tidak ada manusia kecuali manusia itu berbuat baik menjadi amal untuk nanti diperhitungkan. Nah, satu wilayah yang memang belum kita sentuh kira-kira begitu, dan itu bisa kita optimalkan, bisa kita manfaatkan wilayah lembaga kesejahteraan sosial ini yang memang selama ini LKS yang dikatakan memang panti ini tidak berjalan begitu maksimal gitu, bahkan terkesan masif begitu kan ya. Jadi pasif ya, tidak standar, tidak ada kemajuan apa-apa, namanya ada panti ini namanya ada, tapi tidak ada pergerakan apa-apa. Nah, coba nanti kita gagas, coba nanti kita buat sebuah lembaga kesejahteraan sosial yang memang nanti di dalamnya pengurus-pengurusnya ya kader-kader semua, sahabat-sahabatnya semua. Dan itu menjadi ladang amal sosial kita kepada masyarakat luas, khususnya Kabupaten Lebak. Dan ada Kang Haji Deden ini siap untuk mendorong, mensupport kegiatan-kegiatan kita, baik dari segi wawasannya bagaimana langkah awal yang perlu kita laksanakan, apa yang memang perlu kita siapkan, itu nanti akan disupport oleh beliau. Karena beliau juga sadar bahwa Lebak ini adalah tanah perjuangan. Kabupaten yang tadinya menolak datang hari ini, ada langsung. Maaf, datang itu APBD. Oke, sebelum beranjak ke materi
terkait dengan bagaimana LKS di Kabupaten Luang, bukan LKS di luar beasiswa ya, tapi lembaga kesejahteraan sosial. Oke, Dok. Baik. Sebelum dibuka sesi pertanyaan, berarti kita lanjut ke materi Kang Syahabuddin terkait PPN Dok dan berikut sebagai Majelis Pembina Al-Harokah. Silakan, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, khusus hari ini ada dua narasumber, satu narasumber tematik ini Kang Haji Dedek, tapi beliau kader PMI yang sangat luar biasa bagi saya. Ya, sejak beliau datang ke Lebak, saya begitu melihat potensi luar biasa. Saya sering main, berdiskusi, dan akhirnya mau menjadi salah satu pejabat di SMP ya. Kemudian ada Kang Haji Asep Saifullah, kader PMI juga sama. Di bidangnya ini, kalau tadi kata ketua LKPT, penempatan ketua itu bukan bidang saya. Bukan bidang saya untuk Kang Haji. Karena memang kita masing-masing punya bidang masing-masing. Tapi ada yang catatan yang harus diingat bahwa semua itu saling mengait dan berdiri. Saya melihat bahwa PMI ini sebuah organisasi besar, lulus SDM yang besar, kemudian perlu manajerial yang luar biasa untuk membangun sebuah organisasi yang besar. Organisasi yang besar itu ditentukan oleh SDM-nya. Bagaimana organisasi akan bisa kalau SDM-nya tidak baik? Nah, salah satunya adalah kita mengadakan sebuah kegiatan seperti ini. Literasi kita dunia. Perlu diketahui bahwa Baitul Haram ini adalah hasil inisiasi istihad para alumni untuk membentuk sebuah lembaga agar bisa mewujudkan visinya dalam berorganisasi, yaitu mendistribusikan kader dan mengembangkan kader agar mencetakkan kader yang ber-SDM tinggi. Itu intinya itu. Maka dibentukkan, kalau kita hanya sekedar organisasi ini mewakili benturan terus dengan PMI-nya. Masa iya ada itu sama kayak PMI kan tidak juga ada itu tidak ada itu kan. Jika itu tugasnya mendistribusikan. Nah, distribusi ini perlu sebuah wadah yang cukup luar biasa, besar, bisa menampung segalanya. Maka dibentuklah lembaga yang bernama Baitul. Karena di sini diharapkan kita akan coba mulai dari Hadis Salim yang dipimpin oleh Al-Ustaz Devi dan sekretarisnya Kang Mubin, ada Ustaz Mubin. Dan kita mulai dari Hadis Salim. Kemudian kita sudah punya sedikit peternakan yang dipimpin oleh Kang Atep. Kita punya 10 kemarin kambing. Kambing sekarang sedang bunting-bunting kan. Jadi kalau kami 10 bunting berapa jumlahnya? Kita sudah punya 20, jadi nanti kader kami sudah susah. Kalau ada kegiatan, kita sembelih aja kambingnya di sini kalau nggak ada. Jadi nggak mungkin kita kekurangan logistik di sini nggak mungkin. Karena kita basic logistiknya banyak gitu. Beras kita tinggal ngambil, tinggal kontak-kontak kan sama Dewan PKB. Maka ada selesai. Ya kan? Terus kita punya kambing juga. Kita punya tapi ada yang mau di sini, di mana tempatnya? Saya nggak tahu. Takut ada yang ngambil, nanti ada kader nakal ya, ada yang suruh ngambil sama ketua dia kader dibawa ke struktur SDKI kan membacakan gitu kan. Ini bahaya juga, makanya disembunyikan tempatnya. Yang penting ketika kita ada acara, nanti kalau kita tidak ada tidak punya logistik, ya kita bisa
namanya makan malam bareng gitu kan. Nah itu salah satu strategi bagaimana kita membangun sebuah organisasi yang besar. Kemudian yang lainnya adalah kalau bicara tentang kemampuan kita ini, mungkin saya rasa sepakat dengan JR tadi yang dikatakan itu bisa. Apa susah? Karena 7 hari kita harus belajar kitab, harus menyelesaikan kitab, nggak bisa. Tapi sebetulnya tujuannya adalah sepakat kita semua adalah tujuannya keberkahan. Saya orang yang masih meyakini bahwa keberkahan itu akan menentukan kita. Karena bagaimanapun juga kalau bicara tentang planning hidup sampai saat ini dari A sampai Z atau sampai sekarang, dari kecil sampai sekarang, bagi saya orang yang tidak punya planning hidup terus A B C D udah itu mengalir begitu saja. Cuma kita ada 2 yang tidak boleh kita berhenti lakukan. Pertama berdoa, yang kedua berikhtiar atau bergerak sesuai dengan nama organisasi kita. Itu tidak boleh. Dua sikap ini yang tidak boleh kita berhenti, berdoa dan berikhtiar. Ini adalah ikhtiar kita untuk mencari keberkahan. Kita tahu bahwa PMI adalah organisasi mahasiswa, tapi tidak tahu mahasiswa harus ingat. PMI itu berasal dari santri, kemudian jadi intelektual, kemudian santri intelektual ini bisa dipadukan oleh kita, oleh PMI. Maka kader-kader PMI harus menjadi kader-kader yang ya santri, ya intelektual. Kalau yang belum kenal dengan santrinya, maka dibawa ke sini, dikenalkan. Tidak perlu berpikir keras kita, nggak perlu mengaji harus bisa, nggak. Datang duduk dan kita minta para guru-guru kita untuk mendoakan kita agar kita menjadi orang yang sukses. Ya, kita kan ingin jadi orang sukses, ingin jadi kiai, ingin jadi kayak seperti Kang Dede, jadi pejabat kementerian, susah nih. Mohon perhatian nih, kader PMI harus bangga. Saya harus tekankan ini, satu-satunya kader PMI yang ada di Lebak, walaupun bukan kader asli Lebak, tapi dia dari Win ya, dari orang Lebak, yang ada di Kementerian baru. Kementerian Sosial. Kalau bicara tentang Kementerian Sosial itu sudah selesai. Artinya walaupun sekarang banyak dinamika ya, banyak dinamika di Kementerian Sosial, tapi salah satu manfaatnya luar biasa. Salah satu kita ditantangin untuk membentuk lembaga kesejahteraan sosial. Ini satu lagi, kita akan akan coba bentuk, tapi mohon maaf ini untuk sahabat-sahabat. Artinya tawar ini harus cepat ditangkap gitu. Dan mulai buntutan ilmunya ketua IKD yang membayar ya. Aduh capek sekolah ya. Maksudnya gerak nyapin gitu, gerak nyapin gitu. Ya silahkan berinisiasi. Secara juga rektor hukum ya. Pengembangan ke depan kita akan ini para rektor sudah. Iya, dia sudah siap dengan beberapa teman. Doakan Haji jadi akan membentuk SMK Baitul Haram SMK plus gitu. Ya, dia sudah berinisiasi, maksudnya seperti harusnya begini. Jadi jangan ketua dibentuk, jangan. Udah ini saya peternakan, saya perhutanan, nanti kan kita 2 hektar ada tuh di Bojong ini untuk kopi dan ada coklat gitu kan. Dan siapa sih? Saya sudah kerja loh. Saya sudah beres. Dapur saya sudah ada di Kementerian di Kominfo. Dan saya berpikir kader itu ke depan harus kuat. Kader kuat itu ya harus kuat pangannya gitu kan. Harus kuat pangannya. Walaupun ini sumbangsi sedikit dari saya sebagai alumni, nggak mungkin PMI besar oleh satu orang, nggak mungkin.
oleh semuanya. Tapi semuanya kalau menggotong, membawa, itu bisa kader. Contoh apa tadi? Dari kebanyakan kita menggotong. Ada LKS kan, bisa mendistribusikan kader, bisa memberdayakan kader dari Kementerian Sosial. Kemudian dari kita udah perlu disebutkan lagi. Kalau mau apa kita sudah berjibaku walaupun apa namanya tadi penuh dengan kekurangan. Nanti ada yang mungkin dari kan banyak kader-kader kita yang dari Dewan, dari P3 Jokowi juga luar biasa cukup bantu. Baru beberapa bulan jadi Dewan itu tenaga saya seperti 3 kali lipat. Bukan ngalam serius. Artinya apa? Itu kader banyak dia selamatkan, banyak dia selamat dikonsultan jadi apa? Bahkan terakhir ada yang membantu bekerja luar biasa itu. Belum lagi mungkin dari Kemenak, ada yang didiskusikan nggak? Ada ya, bahan ada. Kemenak, mungkin dari yang partai lainnya juga mudah-mudahan ada. Nah kalau semua ini yang tua-tua ini, ya walaupun belum tua seperti ngangkut satu orang satu, itu aman. Artinya kita bisa besar dan saya ingin seperti itu. Kenapa selalu terus digerakkan, walaupun tadi hak keluarga ada terganggu, bahkan tadi bicara kantor banyak apa namanya kita dispensasikan sebagainya. Walaupun keluarga saya punya kepala dinas luar biasa ya, kepala dinas Kominfo sangat luar biasa apa apresiasi saya terus mendukung dan juga saya cerita bahwa di masa pandemi ini saat yang lain tetap saya di kantor saya tidak tugas saya untuk pencegahan terus harus kembali lapor harus rapat di NTT dan sebagainya di Labuan Bajo dan sebagainya yang lain ada di itu sangat bagi saya sangat istimewa memperlakukan karena beliau sosok pemimpin yang sangat luar biasa. Artinya apa bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu ansih semata-mata untuk kebesaran organisasi yang kita cintai. Nah, kembali lagi bahwa ini ada tantangan, silahkan nanti teknisnya ya. Kalau Depi keberatan, apa kebanyakan tugas karena memang Bayangkara Reko itu sekarang lokomotif tadi Majistari, mungkin tahun depan bisa di SMK terpadu. Kenapa SMK terpadu nanti mungkin kita ada masukan supaya kita terus